Kita akan membacakan teks catatan dari Ahmad Wahid, seorang pemikir Islam, aktivis HMI. Pemahaman Islam yang dinamis. Walaupun kita mengatakan diri kita sebagai penganut Islam, belum tentu bahwa pikiran kita telah berjalan sesuai dengan Islam. Sering dengan tidak terasa kita telah berpikir sejalan dengan ide-ide lain. Saya pikir hal ini disebabkan oleh kepakuman filsafat Islam. Akibatnya kita cuma menjadi muslim emosional. Saya pikir Islam itu statis, sedang pemahamannya sosiologis dinamis. Maka Dasolen, filsafat Islam itu universal dan abadi. Dasein berubah-ubah, yang menunjukkan bahwa konsep filsafat Islam tersebut belum sempurna. Tapi ini tidak apa. Kita berusaha sedekat mungkin pada yang sempurna, karena itu tidak apa. Ada filsafat menurut Al-Maududi, menurut yang lain-lain. Kesamaan dalam pendapat dalam berbagai ruang dan waktu sukar didapat, walaupun seharusnya begitu. Itu tidak apa, biar. Tapi kalau kita tidak setuju itu, mana filsafat Islam menurut kita sendiri? Kita sendiri kalangan pemikir-pemikir muda Islam. Saya pikir ini sama saja masalahnya dengan agama Allah. Dasolen hanya satu agama. Dasein macam-macam agama. Tiap-tiap agama harus merasa bahwa dialah agama Allah. Dialah yang universal dan abadi. Kalau pemahaman itu berubah, bukan karena objeknya yang berubah, tapi karena subjeknya atau otak di kepala itu yang lain. Atau karena otak yang mengamati objek itu yang berbeda. Tapi ini tidak boleh disengaja. Mengapa ada unsur subjektivitas, tapi subjektivitas di sisi ini tidak boleh disengaja. Dan begitu pentingnya filsafat Islam yang kita masalahkan ini, saya membayangkan status filsafat Islam itu semisal dirijen dalam suatu paduan suara instrumental yang mengatur semua instrumen itu dalam suatu harmoni. Terus terang saya kurang setuju dengan orang-orang yang berkata bahwa sumber dari Islam itu ada 3, Quran, Sunnah, dan akal. Saya pikir hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bila akal dimasukkan dalam deretan itu menjadi tidak proporsional. Akal di sini bukan sebagai sumber, tapi sebagai alat untuk menggali kedua sumber tadi. Apa konsekuensinya bila akal dipakai sebagai alat? Dan bagaimana kalau sebagai sumber? Kalau dipakai sebagai alat, karena akal itu macam-macam, sumber pun macam-macam. Walaupun dalam ruang lingkup Quran dan hadis, maka akan timbul macam-macam Islam. Dan bila akal dipakai sebagai sumber, maka segala sesuatu yang merupakan produk akal yang kita rasa tak bertentangan dengan Quran dan hadis, lalu bernama Islam. Akibatnya membuat rumah, Islam sembahyang, Islam naik sepeda. Islam naik sepeda Islam. Ini menunjukkan kurang diferensiasi dan malahan menyulitkan pemikiran-pemikiran kita selanjutnya. Mana yang telah ditentukan Tuhan dan mana yang disesuaikan dengan akal kita? Saya kira kita harus membedakan antara Islam, saya pakai sebagai kata benda, yang identik dengan ajaran dengan Islamistis, yang berarti sesuai atau tidak bertentangan atau senafas dengan ajaran Islam. Apakah lantas kita menyerah semata-mata pada akal sehat dalam masalah-masalah dunia tanpa minta pertolongan dari sumber-sumber Islam? Saya kira tidak demikian. Akal sehat belum tentu menghasilkan yang sehat. Akal sehat itu bermacam-macam, sehingga kita sukar menentukan akal sehat mana yang benar. Akal saya ini sebagai contoh masih bisa dikelabui oleh akal-akal lain dalam verifikasi kebenaran. Di waktu Profesor Driyar Kara memberikan argumentasi,
bahwa inti Pancasila itu gotong royong. Aku membenarkannya sebagai hal yang rasional. Waktu kemudian Profesor Riarkara yang mengkritik habis-habisan pemerasan terhadap Pancasila, juga aku membenarkannya sebagai suatu hal yang rasional. Jadi bagaimana kalau diserahkan pada akal hal-hal seperti inti dari dasar negara itu? 18 Maret 1969, Ahmad Wahid.